acara kita Ramadan Masif. Mudah-mudahan saja niat baik kita ini selalu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita cita-citakan untuk kita dan keluarga dan orang terdekat kita semua akan diridhai Allah. Amin Allahumma. Yang selanjutnya salawat salam marilah kita sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad SAW yang mana hanya beliaulah yaitu satu-satunya pemimpin kita yang akan bertanggung jawab dunia dan akhirat besok di hari kiamat akan mendapatkan syafaat. Mudah-mudahan saja kita kadaku umatipun benjang wonten dinten kiamat pikantuk syafaat pun. Amin Allahumma. Amin. Amin. Teman-teman yang saya hormati, sebelumnya salam takdim kula kangge Al-Mukarram Qot Ridwan Abadi beserta keluarga. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, keselamatan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi niat baiknya sekeluarga. Amin Allahumma. Neber kepada kita semua yang hadir ataupun semua saudara kita di SBC keluarga besar. Niat baik kita juga akan selalu diridhoi Allah. Amin Allahumma. Amin. Maaf teman-teman karena saya cuman yaitu moderator, makanya untuk menghemat waktu artinya sangat menghormati waktu. Untuk itu tidak perlu panjang lebar kita kiranya karena waktunya biar efektif atau bermanfaat penuh. Nah, sebelumnya akan kita mulai acara yaitu diawali dengan pembacaan umul kitab yang akan dibawakan ataupun disampaikan oleh Al-Habib Ustadz Wahyudi Jafar. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya sampaikan suara saya terdengar. Alhamdulillah, jelas Ustaz. Alhamdulillah, mantap Ustadz Wahyudi. Baik, saya akan mulai membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين
المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Artinya, dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang soleh. Dan ingatlah kisah Dhunnun, Nabi Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa maaf, mungkin ada gangguan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan. Dan engkaulah ahli waris yang terbaik. Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya. Dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan berkahnya untuk kita semua. Kita suka ataupun senang membaca Quran. Besok di hari kiamat kita akan dirundukan oleh surga. Amin Allahumma. Sebelum saya lanjutkan, yaitu mohon pada teman-teman untuk on kamera. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan 3 karakter yang akan disampaikan oleh Pak Aris dari Baru Makassar. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama membacakan 3 karakter. Silakan mic-nya di-on-kan. 3 karakter SBC. 3 karakter SBC. Karakter pribadi. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Siap memimpin dan dipimpin. Berjuang untuk agama dan bangsa. Karakter bisnis. Memastikan halal. Ahli dalam 4 pilar bisnis. Membiasakan berinvestasi.
membiasakan berinvestasi, hidup sederhana dan bersahaja, hidup sederhana dan bersahaja, karakter Muslim, karakter Muslim, Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup, Al-Quran dan As-Sunnah menjadi hidup, saling berpesan dan bersabar dan berkasih sayang, saling berpesan dalam bersabar dan berkasih sayang, suka berbagi dan empati, berbagi dan empati, disiplin mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. disiplin mengeluarkan infak dan sedekah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh saudara kita Bapak Aris dari Baru Makassar. Dari Makassar juga masih jauh jarak tempuhnya. Untuk selanjutnya yaitu kita akan segera memasuki acara, yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Rahud langsung dari Mekah Al-Mukarramah. Makanya bagi teman-teman dan saudara-saudaraku semua dipersilahkan on kamera semua. Dan kita akan minta doa langsung dari Ustadz ini. Ustadz Rahud yang sekarang sedang melaksanakan ibadah umroh di Mekah Al-Mukarramah. Untuk itu sambil menunggu teman-teman on kamera semua, saya akan menyapa dulu Ustadz Rahudnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Oke, silahkan Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gino. Iya Ustaz. Pak Gino Makassar. Siap Ustaz. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Nah, terima kasih. Terima kasih juga kepada Pak Ustadz Farid yang telah mengundang saya ke acara ini. Oke, alhamdulillah. Ini acaranya Pak Gino. Sebentar Ustaz, ini saya mau menyapa-nyapa dulu teman-teman ya Ustaz. Ya? Oke. Kedengaran? Kedengaran. Suaranya jelas Ustaz. Jelas. Siap. Untuk teman-teman semua. Oke. Ya. Mohon kamera di-on-kan sebelum dimulai karena ini langsung dari Mekah on kamera, jadi biar ada imbasnya doanya untuk kita semua langsung di cash untuk kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan karena untuk menghormati waktu, karena Ustadz juga mungkin akan banyak aktivitas di tanah suci, bagaimana kalau kita langsung saja mendengarkan yaitu ceramah dari Ustadz. Kepada Ustadz Rahud dipersilahkan dengan hormat. Silahkan Ustadz. Oke, assalamualaikum Pak ceramah. Waalaikumsalam Sharing aja kok. wabarakatuh. Jadi bukan ceramah ini. Kalau ceramah ini manusia banyak dosa juga saya ini. Oke, teman-teman, saya mau sharing beberapa yang pernah saya alami juga, ya, tentang bagaimana kita meleverage Iya Ustaz.
Halo, jelas ya, Pak Gino? Siap, jelas Ustaz, jelas. Oh, oke. Lanjut Ustaz. Yang pertama-tama yang harus kita siapkan adalah luruskan niat. Jadi mengingatkan kembali tentang pesan guru kita semua bab tentang niat ini. Jadi untuk apa kita berbisnis? Kenapa sih bisnis kita perlu diperbesar? Dan kenapa Allah itu mengizinkan bisnis kita menjadi besar? Nah, jika di saat ini aja apa yang kita dapatkan sudah cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi kenapa bisnis itu perlu besar? Nah, ini perlu dipertanyakan lagi ke diri kita sendiri. Kenapa sih bisnis kita perlu besar? Atau jangan-jangan kita hanya mempunyai impian kecil. Yang seperti contoh, kita pengen lunas hutang. Sehingga ketika hutang itu sudah lunas, ya wis, semangat kita akan kendor. Jadi pentingnya bab niat. Gitu. Yang akan membuat bisnis kita scale up. Gitu. Kalau niat kita hanya untuk Allah, gitu. Nah, kenapa untuk Allahnya? Seperti apa untuk Allahnya? Gitu. Kenapa sih Allah itu harus membesarkan bisnis kita? Oke. Alhamdulillah, kalau dulu saya hanya untuk diri sendiri, sehingga Allah ngasih rezeki itu sesuai dengan kebutuhan saya sendiri. Nah, ada suatu titik di mana titik itu Allah habiskan seluruh harta saya. Oh, ini saat itu ya lumayan tertampar juga, insya Allah kayak gini. Itu mungkin akan kecewa dan lain-lain. Tapi saat ini saya paham bahwa saat itu kalau saya nggak jatuh, ya mungkin saya akan menjadi orang standar aja. Gitu. Tidak berjuang lebih keras lagi. Gitu. Sehingga saat itu alhamdulillah Allah bangkitkan diri saya untuk saya hijrah, untuk saya menemukan niat saya berbisnis. Gitu teman-teman. Nah, kalau niat yang sudah ketemu, yang kedua adalah kerja keras. Kerja keras dulu ya. Jangan sampai kita niat sudah ketemu, niat kita sudah untuk Allah. Ya Allah pasti akan bantu. Terus kita santai saja. Loh, kok enak ngono. Orang yang berniat jahat saja, mereka bekerja keras untuk mewujudkannya. Apalagi kita yang sudah punya niat baik karena Allah. Nah, Allah tidak akan langsung memberikan, ini loh, kamu akan langsung dapat rezeki besar ketika kamu hijrah atau ketika kamu berniat untuk Allah. Tidak. Definisinya tidak seperti itu. Yang pertama Allah berikan adalah ujian dulu. Nah, siap gak teman-teman dengan ujian ini? Gitu. Apa itu ujian? Ujian apa saja itu? Jadi ini Allah akan uji kesiapan kita, mental kita, dan bagaimana persiapan kita. Bisa jadi kita saat ini jatuh, kita saat ini hancur, itu bukan karena Allah tidak cinta kita, tapi karena Allah ingin kita punya pengalaman dulu. Sehingga Allah ingin kita siap untuk menggapai suatu hal yang lebih besar lagi. Suatu hal yang kita tuju. Suatu hal yang memang kita niatnya untuk Allah. Nah, kadang orang hijrah, kayak itu ketika bisnisnya hancur, Masya Allah. Banyak orang menyalahkan Allah akhirnya. Padahal tidak seperti itu. Allah ingin tahu niat kita. Benar-benar tulus apa tidak untuk Allah. Gitu. Makanya kita uji dulu. Dan kita akan mengalami suatu masa di mana kita itu jatuh, di mana kita down. Nah, di situ Allah menguji hati kita dulu, mental kita dulu. Gitu. Oke. Yang ketiga adalah kalau sudah kerja keras, sudah mantap. Nah, yang ketiga tetaplah fokus. Yang ketiga adalah tetaplah fokus. Tidak hanya bab kerja keras saja,
tapi kita harus fokus. Jangan sampai kita tergoda dengan hal-hal yang bukan menjadi target dan goal kita. Katakanlah saya dulu pernah mengalami sudah mau ke scale up, ternyata banyak sekali bisnis-bisnis yang misalnya menggiurkan, sehingga gagal fokus akhirnya. Nah, di situ malah mengecilkan atau merubah arah goal kita, gitu. Dan sampai gagal, karena sedikit kita down akan membuat kita merasa bisnis ini nggak cocok buat saya, gitu. Yang penting adalah banyakin belajarnya, fokus dulu. Jadi kerja keras, banyakin belajarnya dulu, fokus dulu, karena dengan fokus kita akan tahu hal-hal yang perlu kita pelajari, hal-hal yang perlu kita tingkatkan, dan hal-hal yang mungkin bukan kemampuan kita, tapi bisa kita delegasikan. Karena kita ini ya punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan ya. Gitu. Sehingga yang paling penting adalah bagaimana kita mengetahui tentang kelebihan kita dan kekurangan kita, karena kita akan perlu bersinergi dengan orang-orang yang melengkapi kekurangan kita. Gitu. Yang keempat adalah pahami kekuatan kita. Pahami kekuatan kita. Pentingnya tahu hal-hal yang dimana kita ahli di bidangnya, itu akan menjadi kekuatan kita. Dan hal-hal yang bisa jadi kita nggak fokus atau kita nggak ahli di bidang itu. Karena itu akan menentukan siapa akan kita ajak kerjasama, siapa akan menjadi partner kita, siapa akan menjadi tim kita. Atau bisa jadi siapa akan menjadi investor kita. Terus kita asah terus kekuatan kita itu. Dan kita tajamkan lagi kemampuan kita untuk menjadi kekuatan besar. Atau yang disebut ahlinya ahli. Gitu. Nah, setelah paham kekuatan kita, baru sinergi. Nah, jangan terbolak-balik ya, Rek. Jangan terbolak-balik ya, teman-teman ya. Nah, banyak orang yang belum tahu paham kekuatannya, belum kerja keras, belum fokus, tapi sudah sinergi. Nah, banyak orang yang terjatuh karena itu. Gitu. Nah, yang kelima adalah sinergi. Setelah kita tahu kekurangan kita, atau kita nggak ahli di bidang itu, maka kita cari orang yang bisa melengkapi kekurangan kita itu. Bisa dalam hal teknis, dalam hal skill, maupun dalam hal keuangan. Nah, jangan kita percaya diri, tapi percaya sama Allah. Nah, bagaimana carinya? Memang nggak cepat atau nggak mudah untuk cari partner kita itu. Perlu kita istikharah dan perlu kita panjatkan doa-doa kita di sepertiga malam supaya kita dipertemukan dengan orang-orang hebat yang akan membantu bisnis kita. Dengan orang-orang yang akan membantu melanjutkan bisnis kita karena Allah. Dan semoga Allah pertemukan kita dengan orang-orang hebat untuk meluruskan bisnis kita. Supaya kita dapat memberikan manfaat lebih besar lagi ke umat, ke agama Allah. Sehingga Allah ridho meleverage bisnis kita. Amin. Itu sekian Pak Dino, moderator. Kita lebih akan tanya siapa gitu. Demikian penyampaian ilmu ataupun sharing-sharing dari Ustadz Ruhut. Ilmunya sangat bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita terapkan di kehidupan dan di bisnis kita. Terus terang saja, saya sejarah ketemu Ustadz Rahut di Malang. Ini terus terang yang orang yang pertama menginspirasi ataupun yang memotivasi saya untuk masuk di OYC, terus terang saya, Ustadz Rahut. Waktu itu saya makan bersama Ustadz, tapi mungkin Ustadz juga belum kenal saya.
Tapi saya waktu itu mengenal Ustadz Rahut ini waktu itu. Wah, dari situ karena Ustadz ini kelihatannya kok serius suruh mengikut OYC ya. Akhirnya saya langsung ikut OYC itu. Karena kalau nggak ikut katanya rugi. Rugi katanya begitu. Wah, saya terus setiap geraknya Ustadz Rahut itu saya ikuti. Karena omongannya itu penting semua menurut saya waktu itu. Wah, dia kalau gerak di kantin saya ikuti, nanti ngomong gimana itu. Karena orang-orang banyak yang belum kenal waktu itu. Cuman Ustadz Rahut yang kelihatannya sudah gimana ya, sudah mau berbagi ilmu gitu loh sama orang-orang. Saya dengarkan, saya ikuti terus terang aja. Ya, dari situlah saya mulai mantep. Wah, ini masih belum ini dari Ustadz Rahut terang. sahur ya. Mudah-mudahan saja memang ini bermanfaat Ustadz. Untuk selanjutnya kita bisa selalu bersaudara di dunia, bertetangga di surga. Ya, mungkin demikian dari teman-teman. Marilah kita dalam acara Ramadan ini kita harus banyak-banyak mencari ilmu biar ilmu yang kita dapat ini manfaat. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini Allah memang banyak sekali menebarkan yaitu pahala-pahala untuk umatnya. Untuk itu dengan Ramadan ini, dengan adanya acara-acara masif ini, kita akan ditambah ilmu agama kita. Bahwasanya kita tahu kalau katanya Ramadan, setan semuanya dirangkeng oleh Allah di neraka, ya dong. Tapi sebenarnya bukan setan yang menggoda kita, yaitu nafsu. Saya mohon perhatian sedikit, karena waktunya itu masih banyak, jadi saya menambah sedikit daripada waktunya, yaitu enggak manfaat. Untuk itu saya izin teman-teman semua sedikit menyampaikan ilmu dari Ustadz, ya saya sampaikan, karena saling menyampaikan ilmu itu yang lebih utama. Kalau kita bisa menghindari namanya nafsu, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Karena nafsu itu pernah dipanggil oleh Allah. Waktu itu nafsu ditanya sama Allah langsung, wahai nafsu, saya akan bertanya kepada kamu, jawablah dengan jujur dan dengan baik. Apa yaitu siapa saya dan siapa kamu. Nafsu pun menjawab, kamu adalah Allah, saya juga saya. Itu jawaban yang sangat berani untuk Allah. Oke teman-teman semua, sebelumnya saya minta maaf. Mungkin ada tanya jawab, lupa saya teman-teman. Mungkin ada tanya jawab yang perlu ditanyakan kepada Ustadz ataupun resen ataupun langsung, silahkan teman-teman. Kita acaranya ini santai, ngaji santai tapi bermanfaat, silahkan. Ya, Ustaz. Di sini masih jam 2 Ustaz. Oh, jam 2 subuh ya Ustaz ya? Sahur ya Ustaz? Ini jam 2 pagi. Belum. Oh. 1 jam lagi, 1 jam setengah lagi sahur. Oke teman-teman yang mau bertanya silahkan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dipersilakan Pak. Baik, ini Bang Z dari Gresik. Assalamualaikum, ya. Ustadz Rahut. Ya, waalaikumsalam. Bang Z, silahkan Bang Z langsung. Ya. Oke, yang saya tanyakan bagaimana keajaiban-keajaiban yang dijumpai selama perjalanan ya ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi karena yang setahu saya setahun yang lalu beliau itu juga mendapatkan kisah perjalanan ketika masa COVID itu luar biasa. Nah itu boleh di-sharing di sini Ustadz Rahut biar dapat menginspirasi begitu. Bisa didengar Mas Rahut?
Oke, Ustaz Rahud, ini ada pertanyaan dari Terima saudara kasih. Gresik. Saya ulangi lagi, bagaimana kisah perjalanan atau keajaiban yang dijumpai Ustaz Rahud ketika melaksanakan umroh kali ini? Karena setahu saya sebelumnya juga banyak sekali kemudahan dan keajaiban yang Allah berikan lewat Mas Rahud ketika umroh yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Langsung saya jawab atau gimana? langsung aja dulu, biar cash Ustaz. Nanti biar orang nggak lupa Ustaz. Silakan Ustaz. Pertanyaannya tadi. Langsung. Ya, Ustaz langsung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Say, Ustaz Zainal, ini sahabat saya ini. Ya, mungkin oh ya. Silakan Ustaz. Alhamdulillah itu doa saya. Pak Gino. Ya, silakan Ustaz dilanjut pertanyaan. Jawab. Gino, kedengaran ya? Ya, dengar Ustaz. Dengar. Oke. Ya, umroh yang kedua ini umroh saya yang kedua ya. Iya. Kalau umroh yang pertama saya itu tahun Januari 2021. Di Januari 2021 itu saya malah nggak kepikiran untuk umroh waktu itu. Belum kepikiran umroh. Namanya juga masih nggak dibilang muda ya enggak, dibilang tua ya enggak gitu. Tapi saat itu nggak ada itu, kalau dia bilang ada dana ya ada dana. Tapi setelah sholat maghrib ya saya doa besok kita daftar besok ya Pak? Iya besok. Nah besoknya itu saya masih ngajarin teman paginya travel umrohnya itu itu adalah kalau tanggal 4 atau tanggal 13 Februari. Nah, saya tanya ke teman ke adminnya itu, Mbak, kalau seandainya gagal berangkat tanggal 24 karena syaratnya belum memenuhi, apakah ada pengurangan dana atau gimana menurut tanggal 13-nya? Alhamdulillah tidak. Oh gitu ya. Ya wis. Ya putuskan untuk daftar yang tanggal 24. Bismillah. Kalau Allah ridhoi pasti kami berangkat. Kalau enggak ya terus nggak apa-apa. Saya pulang, alhamdulillah sudah DP pulang. Dan masya Allah ternyata visanya itu bisa cepat 3 hari jadi gitu. Dan alhamdulillah tanggal 24 berangkat. Nah setelah berangkat ternyata ada kabar bahwa umroh itu ditutup lagi. Baru dibuka tahun 2022. Masya Allah ternyata ada kesempatan. Dan ternyata saat itu memang ya kalau orang dibilang itu pandemi kan karantina kan. Itulah mungkin itu masa-masa kita untuk menikmati. Gitu. Karena saya itu sebenarnya nggak senang rame-rame. Dan itu tuh sepi, masya Allah. Nikmatnya bisa menikmati masa-masa umroh itu. Nah kalau sekarang itu, masya Allah, rawamenya
Nah, dan di Januari itu saya berdoa, ya Allah, panggil kami lagi di waktu yang tepat. Nah, saya pada waktu itu pengennya adalah di saat Ramadan, di saat Ramadan. Karena fadilahnya Ramadan itu kan sama kayak berhaji dengan Rasulullah. Sementara memang belum berhaji dulu nggak apa-apa. Yang penting saya kejar untuk umroh Ramadan. Nah, untuk nanti umroh kedua minta lagi sama Allah untuk bisa dimampukan untuk berhaji. Dan alhamdulillah, ya tahun 2022 itu tanya-tanya ke teman-teman travel, ini umroh Ramadan berapa biayanya, ini gimana? Nah, saat itu ada yang nawarin 28 juta. Wah, murah ini kan, guys. Kedua. Masya Allah, ternyata harganya enggak segitu. Nah, kalau 28 juta saya mikir-mikir, nah ini kalau saya berangkat sendiri aja enggak masalah gitu. Berangkat sama istri. Nah, istri kalau kecapean gimana? Ini kata 28 juta ini kan tidak ada tidak ada menu berbukanya. Bismillah Allah mampukan untuk yang bisa hotel yang berbuka. Alhamdulillah. Nah, itu ya lumayan harganya, hampir 2 kalinya. Gitu. Ya alhamdulillah sekarang bisa berangkat gitu. Nonton Ustaz. Kurang nggak terlalu gitu. Oke, bagaimana ini bisa diterima? Terima kasih. Oke, sudah jelas Bang Je? Gresik? Sudah Ustaz. Mohon doanya saja yang di Mekah ya, biar bisa menyusul. Ya, semoga berkah. Jazakallah khair. Amin. Oke Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ada pertanyaan selanjutnya Ustadz. Dari Ibu Irma Yulaik. Izin bertanya Ustadz, untuk membesarkan bisnis, kadang sebagai manusia yang penuh kekurangan, merasa tergiur untuk mendapatkan modal dari bank konvensional. Padahal sudah tahu jika itu tidak diperbolehkan. Mohon penguatan Tat supaya tetap teguh di jalan Allah. Nah itu Ustaz. Silahkan Ustaz. Ustaz Rahut. Nah, 5 poin tadi ya. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah kerja keras. Yang ketiga adalah fokus. Yang keempat adalah pahami kekuatan kita. Yang kelima baru sinergi. Nah mungkin bank itu salah satu dari sini. Tapi jangan terlalu, karena itu memang riba, jangan diambil dulu. Atau nggak usah diambil. Nah, pahami dulu kerja keras. Kita harus kerja keras dulu. Kita harus fokus dulu. Pahami dulu kita kekuatan kita. Oh, ini yang kita butuhkan. Nah, terus itu tadi poinnya adalah minta sama Allah. Minta sama Allah di sepertiga malam. Oke, siap Bu Irma. Paham jawabannya Ustaz? Tetap kerja keras. Kalau kerja keras, dengan tetap kerja keras dulu. Pinjaman. Tetap kerja keras. Ya. Jangan sampai kita tergiur akan pinjaman itu. Karena pinjaman itu bukan solusi. Gitu. Nah, kalau kita kuatkan di sepertiga malam, datangkan bantu. Saya dulu hancur, lebur. Tapi Masya Allah, ternyata Allah kasih orang-orang yang care sama saya, paham sama saya, Masya Allah. Sampai ketika saya saat itu kan 2013 itu saya beli rumah di Indramayu, sehingga saya harus pulang ke Indramayu.
BP pulang pergi ke lumayan jauh itu 30 kiloan. Nah, saat itu saya berpikir, wah ini kalau saya nggak bisa saya nggak bisa ngawasi bisnis saya nggak bisa istilahnya merangkul tim saya gimana. Nah, saat itu saya berdoa, ya Allah kembalikan lagi ke Surabaya. Ya bagaimana? Mbok piye carane ngono? Tiba-tiba Masya Allah kasih seseorang tiba-tiba rumahnya itu disuruh untuk nempatin saya. Gitu, sampai sekarang. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu Irma? Jelas jawaban dari Ustadz? Siap, jelas. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Bu. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Ibu Dian Ustadz. Ya, saya bukan Ustadz. Panggil aja. Ya, pokoknya sekarang. Ini ada bukan pertanyaan. Beliau ini bukan Ustadz. Beliau itu kiai. Iya. Izin bertanya Mas Rahut, kalau boleh di-share, apakah purpose of life-nya sehingga bangkit dari berbagai macam keterpurukan sampai titik saat ini? Purpose of life-nya Ustaz, silahkan. Purpose of life saya, karakter saya itu karakter yang kalau kalau teman-teman sudah UYC sudah belajar Human Mastery, HCM Human Capital Mastery, itu pasti tahu bahwa karakter saya itu keras ini. Kalau dirunut itu seperti pembunuh berdaya dingin. Nah, salah satunya itu adalah ego saya tinggi banget, Ustaz. Ego saya tinggi banget ini. Nah, saya menemukan purpose of life saya itu di tahun 2016 ketika itu kalau nggak 3 ya peresmian launching buku yang pertama, dan saat itu peresmian SBC pertama kali. Nah, di GW itu ada ini Pak siapa ya? Nah, yang itu loh, yang anutan Taman Safari itu loh. Lupa ya, sobo. Nah, saat itu belum Laksita. Sebuah ayat. Cak Laksita, Pak Laksita. Kok ngerti sampean? Nah, Pak Laksita, saat itu Pak Laksita menjelaskan bahwa bukankah kita ini ya bagian doa. Ya, mungkin sambungan terputus. Tidak. Sambungan terputus, maaf teman-teman karena gangguan dari Ustadz. Ustadz masih sahur itu. Suara terputus, Ustaz. Sambungan. Oke, karena Ustadz terputus mungkin belum nyambung lagi. Oh, ini ada tambahan jawaban dari Pak Sony Salahuddin. Salah satu tips sukses yaitu pahami kekuatan kita atau kemampuan kita ya. Kalau orang Jawa nggak perlu ngoyo. Caranya kita bisa paham akan kekuatan kita. Pokoknya nggak usah ngoyo gitu. Oke, untuk teman-teman dalam rangka ini memperkuat silaturahmi kita di apa ini namanya?
Ramadan Masif, yaitu kita sudah bersama-sama penggalangan dana. Di situ ada di absensi, ada dana. Nah, itu sekiranya nggak bisa langsung transfer ya, kalau menurut saya ya dirapel gitu aja. Berapa hari baru ditransfer gitu aja. Ya. Afwan. Afwan. Halo. Ya, silakan. Tadi sampai mana tadi? Ya. Jadi ketemu sebuah ayat kul inna sholati wa nusuki ayatnya walhamdulillahi rabbil alamin. Bukankah kita sudah berjanji sama Allah minimal 5 kali sehari bahwa hidupku, matiku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, itu oh iya. Kenapa kita itu ketika kita ada gagal sedikit, ada contohkanlah HP hilang atau rumah kebakaran, kita seperti kecewa, kita seperti marah dan lain-lain. Iya. Jadi bukankah kita sudah berjanji bahwa hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Itu semuanya gitu. Harta kita, apa yang kita sayangi, apa yang kita cintai, gitu. Hanya untuk Allah, dan semua itu sudah dituliskan oleh Allah. Nah, di situ saya belajar untuk sabar. Di situ saya belajar bagaimana mengendalikan emosi, bagaimana menurunkan ego saya. Ya itu dulu, memperbaiki diri dulu lah, gitu. Proses saya. Ngoten, Mbak. Oke, siap. Ibu yang bertanya tadi. Mudah-mudahan manfaat dan berkah semuanya. Dan mungkin ada pertanyaan lagi? Dipersilahkan. Sebelumnya juga mau menyapa teman. Ada teman Aris Makassar. Ada Bang C Gresik. Salam kenal Bang C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu Tante sudah tanya purpose of life ya. Saya yang mau tanya itu bidang usaha apa yang ini. Saya tadi cari usahanya, saya terlambat tadi bidang usaha apa, dan bagaimana itu Allah memenuhi janji-janji atau keinginan-keinginan kita tadi dengan cara usaha itu. Usahanya bagaimana gitu pergerakannya sehingga kita mau naik umroh dijawab lagi sama Allah gitu. Bagaimana ya itu? Bisa dibantu sharing Ustaz? Oke. Kalau usaha pertama saya itu pop jasa, dan sampai sekarang ini gitu. Usaha pop jasa itu tentang jasa pemberian izin usaha, Pak. Ya sudah ada di 14 kota. Surabaya, Malang, Jogja, Solo, Bekasi, Tangerang ada, sampai dengan Makassar juga ada, Ustaz. Gitu. Cuman lupa alamatnya. Dan alhamdulillah dibantu teman-teman hebat, tim yang hebat, sehingga alhamdulillah bisa jalan walaupun saat ini saya tinggal berapa hari ya? 26 hari. 26 hari. Gitu. Ya karena 26 hari, kadang 3 bulan saya nggak ke kantor. Ya alhamdulillah. Ini juga tim saya ini juga ikut ini lihat Zoom ini. Alhamdulillah. Terima kasih, Rek. Apa tadi yang ditanyakan, Ustaz? Silakan Ustaz, tadi apa pertanyaan Ustaz? Ya jadi tadi saya buka cabang itu begitu banyak itu Ustaz, itu langkahnya gimana ya? Kok bisa sampai begitu banyak cabangnya sampai seperti itu ya? Langkah awalnya itu sampai seperti banyak cabangnya itu memang insya Allah ridha Allah ada di situ. Tapi saya mau tahu langkah taktisnya itu bagaimana? Ya.
Tadi itu 5 tadi. Niat, kerja keras, fokus. Nah, tahu tentang apa sih kelebihan kita itu, gitu. Terus kita sinergi dengan karyawan, sinergi dengan supplier, investor gitu. Tapi alhamdulillah ini cabang ini tidak ada belum ada investornya, alhamdulillah. Jadi masih cabang pribadi kantor itu. Gitu. Jadi berdoa sama Allah supaya dipertemukan tim-tim yang hebat. Jangan sampai kita hanya mengandalkan diri sendiri, tapi juga perlu dengan adanya ilmu. Gitu. Bukan hanya kita wis percaya sama Allah aja, tapi tanpa ilmu ya sama aja. Makanya teman-teman wajib ikut UIC. Gitu. Ikut UIC sampai akhir, karena di situ ada ilmu yang luar biasa. Ilmu yang saya dapatkan yang luar biasa itu adalah ya purpose of life. Dan materi yang kedua, business mastery, tentang kita visi misi. Bagaimana kita menyusun visi misi, membuat visi misi dan menyusun blueprint. Nah, kenapa banyak orang punya mimpi besar tapi lupa membuat blueprintnya. Sehingga kadang kalau mimpi besar kita nggak terwujud, kita akhirnya walau gini-gini, padahal kita itu harus tahu blueprintnya bagaimana. Kita punya impian 10 tahun ke depan, tapi kita harus menyusun langkah awalnya dulu. Bulan besok bagaimana, 2 bulan lagi bagaimana, 3 bulan lagi bagaimana. Gitu. Sehingga kita bisa stamina kita itu terjaga. Gitu. Oh iya, 3 bulan lagi saya harus ini. Nah, bagaimana kita menyusun keuangan kita? Oh iya, sampai kita beli ini dulu, karena kita harus memastikan 3 bulan lagi kita harus buka cabang ke sini. Gitu. Seperti itu. Nah, bulan pertama bagaimana? Bulan kedua bagaimana? Atau 6 bulan pertama ini bagaimana? Terus 12 bulan ini bagaimana? Nah, oke. Yang pertama kita kalau di Surabaya kita kuasai dulu Surabaya. Kalau Surabaya sudah terkuasai, kita kuasai lagi lebih besar Jawa Timur. Kalau Jawa Timur sudah kita kuasai lebih besar lagi, yaitu Jawa. Gitu. Jangan sampai kita langsung habis Surabaya kita ke Makassar. Nah, nanti polanya nggak terduplikasi dengan baik. Gitu, Ustaz. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Oke, good. Buka cabangnya ini jangan sampai saya ikut daftar lah, gabung Ustaz. Saya di KPB 27 Jogja. Masya Allah. Oh, Jogja, Pak. Saya cuma ke Jogja juga. Jogja. Saya orang Makassar. Orang Makassar. Makassar. Lanjut. Kalau bisa gabung nanti lah. Saya jadi apa aja, ikut bantu-bantu aja gitu. Oke, Pak Ahmad, jelas penjelasan Ustaz? Oke. Lanjut. Jelas. Untuk menghemat waktu, ada pertanyaan lagi Ustaz, satu kali lagi aja Ustaz ya. Karena waktunya kurang istirahat. Ada satu pertanyaan dari Pak Ali Mazuri, Lamongan. Ustadz Rahut izin bertanya, di antara 5 poin tadi ada fokus, maksudnya fokus dengan satu bisnisnya kah? Atau fokus dengan tujuan kita walaupun dengan beberapa usaha? Jadi intinya fokus di bagian apakah? Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, kan Ustaz. Apa maksudnya? Ya, kita fokus dulu satu bisnis kita. Jadi maksudnya adalah fokus satu bisnis kita dulu, kita besarkan. Kita harus punya impian dulu dan kita susun blueprintnya bagaimana. Kita pelajari dulu, perdalami dulu, karena banyak orang itu ya karena ada ujian itu adalah tawaran-tawaran. Ketika mau mau scale up atau sudah bertumbuh bisnisnya, kadang banyak tawaran-tawaran.
tergoda. Bisa jadi karena uangnya banyak dan lain-lain, sehingga akhirnya peluang-peluang itu diambil. Padahal itu peluang-peluang itu hanya sebuah ujian atau bisa jadi jebakan juga. Gitu, Ustaz. Sehingga memboyarkan fokus kita. Nah, bagaimana kita bisa kita bisa memberikan bisnis kedua, bisnis ketiga, bisnis keempat kalau kita sudah punya tim, Ustaz. Kalau kita sudah punya tim yang hebat, nah, yang sekolah itu bukan hanya kita, tapi juga tim kita. Gitu. Saya juga bergabung di salah satu komunitas lainnya, komunitas lumayan yang paling lama ini. Itu kalau saya daftar seperti workshopnya itu saya dibilangin, Mas, sampean ojo daftar workshop dewe, ini sampean ajaan loro apa telu. Oh, siap gitu. Oh, ternyata luar biasa. Gitu, Ustaz. Sehingga kalau kita sudah punya tim yang istilahnya seperti kita bisa menduplikasikan diri kita ke tim itu. Tim itu harus bisa punya rasa memiliki. Sehingga kita tinggal pun nggak ada masalah. Dan kita harus tahu kapasitas tim kita. Dia punya rasa memiliki. Tapi ternyata kapasitasnya masih jauh daripada kita. Nah, jangan sampai ditinggal dulu. Cari lagi. Doa lagi. Sepertiga malam lagi. Supaya Allah pertemukan kita dengan orang-orang hebat yang akan bisa mengurus bisnis kita. Gitu, Ustaz. Sampun. Halo, Pak Gino? Nggak kedengaran nih. Pak Gino mematikan mic-nya. Iya, halo. Mungkin saya closing Ustaz. Silakan Ustaz. Iya. Closing apa ini ya? Jadi bisnis itu nggak mudah. Bisnis itu memang rumit. Tapi kita ikhtiarkan bisnis itu menjadi jalan kebaikan kita untuk Allah. Gitu. Seperti yang diajarkan SBC. Jadi ketika saya jatuh, Allah pertemukan saya dengan SBC, sehingga saya ketika sampai sekarang ini saya bersyukur banget. Saya nggak merasa bahwa saat itu saya jatuh, tapi saya merasakan bahwa saat itu adalah Allah bantu saya untuk menemukan hidayah. Ya. Jangan lupa niat kita, luruskan niat supaya untuk apa sih bisnis kita besar? Untuk kita bisa berdaya dan memberdayakan, insya Allah. Ngoten, Pak Gino. Oke, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Selamat istirahat Ustaz. Jangan doakan kita semua Ustaz, keluarga besar SBC. Amin. Tidak bisa segera ibadah di tanah suci Ustaz. Hati-hati Ustaz, semoga Allah mengijabahi semua niat kita. Ustaz bersama keluarga. Amin. Ya, mohon maaf jika ada salah kata. Ya, karena Ustaz. Silakan. Iya, sampun Pak Gito. Oke. Mudah-mudahan Ustaz beribadahnya dengan khusyuk, Allah akan membalas dengan kebaikan kita semua. Oke Ustaz, saya akan lanjutkan masih di Zoom. Ada Mas Dedi Kurniawan, ada Mari Bebe, Pak Fani dari Pekalongan ini, ada Pak Sony Balinya juga masih on, ada Ibu Eni Rahmawati, Pak Ahmad Makassar ini mungkin tertukar sama saya, ada yang ini Pak Ahmad ini Makassar tapi ikut di KPP di Jogja. Saya ini Sragen malah di Makassar. Makanya nanti ketemu Pak, kita selesaikan nanti.
Pak Ahmad, oke. Kita bisa ngobrol. Pak Ahmad Makassar. Ada Pak Ahmad Khairi, Pak Ali Masyudi Lamongan, Ilmi OYC 6. Oke, terima kasih teman-teman. Ada SW Mas Riyadi, Makassar juga. Yang ini kapal ini Makassar ini. Oke, teman-teman yang masih on, semoga yang menjadi niat baik kita dalam kita Thalabul Ilmi pagi ini Allah akan meridhoi dan memberikan apa yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi himbauan untuk teman, silahkan mengisi yaitu ada mungkin seberapa di situ ada donasi yang seikhlasnya. Dengan kita berdonasi insya Allah yang jelas akan memperpanjang umur insya Allah. Kalau Allah berema itu memperpanjang umur yang jelas itu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan sebagai moderator. Mungkin ada kata-kata ataupun omongan saya yang kurang jelas dan nggak enak didengarkan oleh Bapak, Ibu, teman semua. Saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan keluarga besar kita SBC akan selalu jaya dan akan kita yaitu dukung apa yang menjadi perjuangan kita bersama. Mungkin demikian dari saya untuk mengakhiri kata apa namanya pertemuan pagi ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di pagi ini Allah akan meridhoi niat baik kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tentunya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.